Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat iman, itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah membuat kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berada di tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi Allah itu adalah masjid-masjidnya. Karena disitulah kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Disitulah kita pasti akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya hati gelisah, jiwa tidak tenang, masuklah ke masjid, sujudlah di dalamnya, mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi solusi untuk problem kehidupan yang kita alami. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, utusan Allah yang sah dalam menyampaikan syariat. Beliau adalah orang yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahkan lebih berharga dari orang tua kita sendiri. Kalaulah Rasul tidak hadir, kita tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Akal tidak cukup untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik itu adalah apa yang baik menurut Allah dan Rasul. Yang buruk itu adalah apa yang buruk menurut Allah dan Rasul. Andaikan baik dan buruk itu diserahkan kepada akal kita, niscaya masing-masing kita punya standar yang berbeda untuk menentukan ini baik, ini buruk. Mungkin saja baik menurut seseorang tapi buruk bagi orang yang lain. Atau kebalikannya, si A menganggap itu buruk tapi bagi si B itu ternyata adalah baik. Oleh karena itu standar mana yang baik, mana yang halal, mana yang boleh untuk dilaksanakan, itu semuanya harus dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya standar itu, maka semua kita punya standar yang sama. Tidak bisa lagi kita mengada-ngada, tidak bisa lagi kita mengelak. Karena ada standar. Oh, kata Allah ini haram. Semua kita mesti sepakat untuk mengatakan haram. Andaikan ada orang yang ingin mengatakan halal, pasti akan tertolak. Ada orang sekarang ingin mengatakan bahwa kalau mau baik ekonomi negara ini, ikut cara barat dalam berekonomi. Ekonomi mereka ekonomi riba. Dan katanya barat maju dalam teori ekonominya. Mungkinkah untuk kita ikuti? Tidak. Karena Allah bilang riba adalah haram.
Jadi ketika ada orang yang ingin membantah sesuatu yang sudah terang dalam Quran dan hadis, maka pasti akan mudah gede untuk dibantah. Begitulah seterusnya. Jadi pantas kita untuk memperbanyak salawat dan salam untuk beliau karena jasanya yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kebahagiaan ada pada jalan dia. Keselamatan hidup ada pada rambu-rambu yang telah dia buatkan. Kita tinggal menjalani saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk setia istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita angkat satu tema. Banyak orang yang melakukan sesuatu dan itu dianggap biasa-biasa. Dianggap biasa. Tapi ternyata kalau ditimbang dengan timbangan agama, timbangan syariat, timbangan yang ada Al-Quran dan hadisnya, ternyata yang dianggap biasa itu ternyata itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Maka tema kita adalah tema akidah. Seperti yang biasa kita angkat, mungkin saja apa yang akan kita contohkan berulang dan apa yang sudah kita sampaikan sebelum, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita benar-benar mengerti mana yang tauhid, mana yang syirik. Jangan-jangan dianggap nanti itu hal yang sepele, itu hal yang biasa-biasa. Tahu-tahu ternyata di dalamnya ada syirik, dan syirik itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam? Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi. Jawaban Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar itu adalah anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan sesuatu bagi Allah itu ada tandingan. Jadi kamu jadikan tandingan bagi Allah, sesuatu kamu jadikan sama dengan Allah, sebanding. Wa huwa khalaqak, padahal dia Allah yang menciptakanmu. Jadi dosa yang paling besar itu ternyata adalah ketika kita menjadikan adanya tandingan bagi Allah, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang tidak pantas untuk ada tandingan baginya. Ada tandingan itu apa maksudnya? Kita anggap ada orang lain atau benda lain atau sesuatu yang lain yang bisa memberikan sebagaimana yang diberikan oleh Allah. Berarti ada yang sebanding. Nah, itu sudah menjadi bagian dari syirik. Padahal sesuatu itu tak akan mungkin bisa memberikan sesuatu sebagaimana yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah memberikan manfaat, lalu kita anggap ada sesuatu yang lain yang dapat memberikan hal yang sama, yang sebenarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu sudah menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Padahal wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah yang telah menciptakan. Ketika Allah menciptakan kita, berarti dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia sudah menetapkan semua bentuk manfaat yang akan dia berikan kepada kita. Sebagaimana Allah juga sudah menetapkan berbagai macam mudarat atau sesuatu yang bentuk musibah atau sesuatu yang mungkin tidak baik bagi kita. Dan semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Nabi itu kalau kita amati secara baik, tergabung di dalamnya rububiyah dan uluhiyah.
dalam jawaban Nabi itu tadi. Anta ja'ala lillahi niddan. Itu ternyata sebuah dosa. Dan itu berarti syirik. Ini hubungannya nanti dengan uluhiyah. Wa huwa khalaqak. Padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Ini adalah rububiyah. Rububiyah Allah yang menciptakan kita. Dan dia yang menentukan semua untuk kita. Maka tidak ada satupun yang pantas sebanding dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, dikarenakan oleh ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, maka pantaslah bagi kita untuk mendalaminya, pantaslah bagi kita untuk membicarakannya, untuk mempelajarinya terus-menerus agar benar-benar kita mengerti mana yang tauhid, mana yang syirik. Kalau seandainya ini kita sudah paham mana yang tauhid, mana yang syirik, yang tauhid untuk dipegang kokoh, konsisten kita dengan memegangnya. Tapi kalau syirik itu untuk sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Andaikan sudah terlanjur, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuninya. Nah, jadi jangan pula, kan ada ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Tidak mengampuni di sini jangan disalahpahami. Karena kalau diartikan, dipahami secara salah, seolah-olah nanti perbuatan syirik Allah tidak akan ampuni. Bukan itu maksudnya. Seandainya kita tidak menyatakan keampunan itu secara langsung, kita tidak bertaubat kepada Allah secara langsung, kita nyatakan bahwa kita sudah salah, kita berbuat syirik, dan kita minta taubat. Tidak kita nyatakan itu, maka dosa itu tidak akan terhapus dengan sendirinya. Allah tidak mau menghapusnya kecuali kita yang minta ampun, bertaubat secara langsung. Beda nanti dengan dosa-dosa yang lain. Ada kadang-kadang dosa bisa terhapus oleh air wudu. Kan ada banyak hadis mengatakan fadilah wudu, diantaranya apa? Tidaklah seorang muslim membasuh mukanya pada saat berwudu kecuali tetesan air basuhan muka itu menggugurkan dosa-dosa mukanya. Bukankah mata kita banyak dosanya? Kenapa berwudu itu disunnahkan kumur-kumur? Karena lidah ini banyak dosanya. Maka dalam berwudu itu yang dibasuh itu sumber dosa semua. Keluar angin, batal wudu kita. Berwudu kembali, tempat keluar angin tidak disentuh-sentuh. Yang dibasuh kembali apa? Muka lagi, tangan lagi, kaki lagi. Berapa kali kaki kita melangkah ke tempat dosa? Berapa kali tangan kita melakukan sesuatu yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, melakukan sesuatu yang ternyata itu adalah salah. Yang seperti itu bisa berguguran. Kadang-kadang kita tidak minta ampun, tapi Allah bisa mengampuninya. Tapi kalau syirik, tidak. Mesti kita menyatakan keampunan. Ini maksud ayat tadi itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik seseorang jika dia tidak minta ampun. Nah, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah punya hak, kita tidak bisa protes. Tahu-tahu ternyata dosa terampuni. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, orang mendoakan kita, dan itu bisa membuat sesuatu berdosa, bisa berguguran. Banyak hal-hal dikatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah bisa mengampuni kita dan mau Dia, kecuali syirik. Kena syirik mesti kita minta ampun.
Nah, dari sisi inilah kita mesti memahaminya secara baik, poin-poin yang mana yang menjadi bagian dari kesyirikan, mana yang tidak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan agar kita tidak terpedaya oleh dugaan-dugaan sebagian. Itu kan biasa, itu kan tidak apa-apa, itu kan hanya perbedaan biasa. Ternyata tidak, karena ukuran kita ada, standar kita ada, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil dari sebuah buku, judulnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan menuju akidah yang sahih. Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, dan bantahan terhadap ahli syirik dan ilhad. Ilhad itu kufur atau ateis. Ini buku ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan, salah satu dari buku akidah yang sempat beliau tulis. Salah satu dari subbahasan yang ada di sini adalah umurun yaf'aluha ba'dun nas wa hiya minasyirki au min wasailihi. Ini judul subbahasannya. Perkara-perkara yaf'aluha ba'dun nas, yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Beliau memilih kata ba'dun nas, sebahagian manusia, itu menandakan bahwa tidak semua. Karena tidak semua orang terjebak ke situ. Bagi orang-orang yang sudah memahami tentu tidak terjebak lagi. Tapi ada orang-orang yang belum paham, dianggapnya biasa-biasa, dan dia bisa terjebak kepada kesyirikan. Jadi perkara-perkara yang dilakukan oleh sebahagian manusia wahiyya minasyirki, padahal perkara itu adalah bagian dari syirik, au min wasailihi, atau sarana-sarana jalan menuju kesyirikan. Jadi mungkin saja perbuatan itu adalah langsung bisa menjadi syirik atau wasail asyirki. Wasail itu wasilah, sarana atau jalan menuju kesyirikan. Apa yang beliau sebutkan ini sebagian adalah masuk dalam kategori syirik asghar, karena para ulama juga membagi-bagi syirik itu kepada dua, ada asyirkul asghar, ada asyirkul akbar, ada syirik kecil, ada syirik besar. Sebenarnya pembagian itu hanya untuk memudahkan kita membedakan bobot kesyirikannya. Padahal syirik sebenarnya semuanya besar. Kalau kita memandang kepada keagungan Allah yang kita syirikkan itu, maka semua syirik sebenarnya adalah besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, tetapi memang harus dibedakan juga, karena kalau asyirkul akbar, syirik akbar, itu bisa membuat kita menjadi kufur, bisa keluar dari millah, keluar dari agama jika kita sudah menyadari itu sebagai sebuah kesyirikan. Adapun asghar tentu tidak sampai ke situ, tetapi merusak keyakinan pasti tetap saja nanti akan menjadi sesuatu yang terlarang. Baik, ikhwati billah, yang pertama, perkara-perkara yang dianggap biasa tapi ternyata adalah syirik. Yang pertama, lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima biqasdi raf'il bala'i au daf'i. Memakai al-halaqah. Halaqah itu atau hilqah, apa bacanya sini yang paling pas itu? Halaqah biasa dibaca. Itu artinya cincin. Memakai cincin atau khayt. Khayt itu benang atau tali dililitkan, atau yang seumpamanya, biqasdi raf'il bala, dengan tujuan untuk menolak bala. Tujuannya adalah untuk menolak bala. Kalau mau selamat jalan pakai cincin. Kalau sudah berisi kan, ya, kadang sudah diisi cincin, kadang kawat pinggang. Nah, kok nak selamat dalam perjalanan,
pakai kawat pinggang kan, sudah baca-baca kan, tapi bekok bayu kan, ada mahar, lubsul halaqah, memakai cincin atau benang, dan yang seumpamanya bekas di raf'il bala, kata Saleh, wadzalika min fi'lil jahiliyah. Perbuatan itu adalah salah satu dari kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Wa huwa minasyirkil asghar. Dan ini adalah masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil. Wa qad yataraqqa ila darajati syirkil akbar. Pada hukum asalnya bisa disebut sebagai syirik kecil, tetapi bisa meningkat menjadi syirik akbar. Ini ditengok nanti dari jika dipandang bihasabi ma yaqumu biqalbi labisiha, tergantung nanti apa yang ada pada keyakinan atau hati orang yang memakainya. Apa keyakinan dia dalam memakai itu? Apakah dia benar-benar mengharapkan keselamatannya dari cincin itu, ataukah sekedar dia gunakan dan menjadi wasilah, meskipun keselamatan tetap dia harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun karena dia belum tahu apa yang sebenarnya itu adalah syirik, tentu tidak bisa disamakan hukumnya. Nah, disinilah kita juga perlu membedakan antara hukum sebuah perbuatan dengan menghukumi pelakunya. Kalau untuk perbuatannya jelas akan dikatakan sebagai bentuk kesyirikan, tapi menghukumi pelakunya, apakah dia langsung dihukumkan sebagai seorang yang musyrik, itu harus berhati-hati, karena tidak langsung otomatis nanti. Siapa tahu pelakunya tidak tahu, atau pelakunya tidak mengerti bahwa itu perbuatan yang salah. Nah, jadi bedakan nanti antara hukum satu perbuatan dengan menghukumi pelakunya. Ada satu perbuatan ini adalah syirik, tidak otomatis nanti pelakunya langsung musyrik, mungkin karena tidak tahu. Sama dengan ada satu perbuatan yang sebenarnya secara terang para ulama menghukumkan sebagai sesuatu yang bid'ah, tapi pelakunya apakah langsung nanti disebut sebagai mubtadi' lalu dikatakan finnar? Bukan, tidak seperti itu. Tapi perbuatannya mesti diingkari, karena perbuatan yang salah seperti yang diberikan penjelasannya oleh para ulama. Untuk orangnya, tunggu dulu. Nah, di sini maka dibedakan ma bihasabi ma yaqumu biqalbi labisiha. Itu tergantung apa yang ada pada hati pelakunya, keyakinan apa yang ada pada hati pelakunya. Kalau seandainya dia sudah tahu itu sebagai sebuah kesyirikan dan dia memang yakin bahwa cincin itulah yang akan memberikan keselamatan, yang akan menolak bala itu, berarti bisa-bisa masuk dalam kategori asyirkul akbar. Ada satu riwayat yang dijadikan alasan oleh Shalih Al-Fauzan di sini, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang lelaki, fi yadihi halaqa min sifrin, di jarinya, di tangannya ada cincin dari kuningan. Nampak sama Nabi seorang laki-laki yang pakai. Faqal, lalu Nabi berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Kata yang memakai tadi, minal wahinah. Minal wahinah. Ini adalah wahinah. Apa itu wahinah? Ini adalah sebagai penangkal dalam keselamatan saya, supaya saya tak mendapatkan bala, tak mendapatkan musibah. Inilah penangkalnya. Itu arti wahinah. Faqala, lalu Nabi berkata kepada yang tadi, inzi'ha, cabut itu, lepaskan, buang cincin itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya cincin itu tidak akan menambah apapun bagimu kecuali kelemahan. Jadi cincin itu tidak akan mungkin menjaga kamu dari bala, tidak mungkin menyelamatkan kamu dari musibah.
itu hanya akan menambah kelemahan kamu. Karena kamu berharap sesuatu kepada yang lemah. Keselamatan kan diharapkan pada yang maha kuat. Bala itu agar kita tertolak, agar tidak mendapatkan bala, kita harus minta selamat dari yang maha kuat. Kalau seandainya minta selamat kepada cincin, apa yang bisa diberikan oleh cincin? Maka kata Rasul, la yaziduka illa wahna. Tidak akan menambah apapun bagimu kecuali hanya kamu semakin lemah. Lalu kata Nabi, fa innaka law mitta, sesungguhnya engkau jika engkau mati, wahia alaika, sementara cincin itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Nampak tak bahayanya itu? Kalau sudah selamanya berarti sampai akhirat itu. Kalau tidak beruntung di dunia aja, kalau ugi-ugi sekenek di dunia tidak masalah. Tapi kalau sudah selamanya, berarti dunia dan akhirat. Kalau Nabi yang mengatakan kamu tidak beruntung akhirat, berarti neraka itu maksudnya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat adalah surga. Sekarang Nabi bilang, maaflah tak abadan, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan beruntung abadan selamanya. Maka dari hadis ini, betapa Nabi ingin seseorang itu selamat, baik dunia maupun akhirat. Tapi Nabi nanya dulu, ini bukti bahwa mungkin saja ada sesuatu yang maksudnya lain. Tidak mesti tiba di jalan sebagai nampak orang pakai cincin kuning, cabut langsung ke hadisnya, tidak bisa dah. Maka Nabi nanya, mahadha, apa hanya Nabi? Minal wahina, ini adalah penangkal. Setelah didengar oleh Nabi, berartilah dia salah kan? Karena cincin ini tujuannya adalah untuk menangkal, raf'ul bala, untuk menolak bala. Ketika Nabi sudah tahu itu sebagai satu kesalahan dan kesalahannya besar, langsung Nabi bilang, inzi'ha wa innaha la taziduka illa wahna. Tak akan menambah apapun kecuali hanya kelemahan. Andaikan engkau mati dan di tanganmu masih ada cincin itu, maaflah abada, kamu tidak akan beruntung untuk selamanya. Ikhwati fillah, berarti fungsi yang salah. Kadang-kadang ada hal-hal yang mencurigakan. Nampak sama kita orang pakai gelang hitam, ada pula sedikit. Kadang-kadang kita bisa muncul pikiran di pikiran kita, di dugaan, ini kayaknya ada sesuatu. Tapi kan tidak pasti, tidak ada satu kepastian. Nah, ketika kalau ditanya ini apa, dia katakan lain, maka barulah di situ perlu untuk diluruskan. Nah, walaupun hanya cincin seperti itu, yang kadang-kadang ada benda-benda yang lain, kalau disebutkan al-halaqa wal khayt, atau benang, kadang benang yang dililitkan di lengan atau di mana, yang tujuannya ternyata adalah untuk raf'ul bala atau daf'u al-bala, itu ternyata adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Ini yang pertama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang dapat diterima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim wa aqarrahu Adz-Dzahabi, diakui oleh Imam Adz-Dzahabi. Berarti hadis ini salah satu dari hadis yang dapat dipegang dalam persoalan tauhid atau dalam persoalan akidah. Baik, sanian, yang kedua, ta'liqu at-tamaim. Tamaim itu jamak dari tamimah. Ini lebih kurang dengan yang tadi, tapi kalau tadi itu cincin yang dipakai. Kalau ini ta'liq. Ta'liq itu menggantungkan. Jadi tidak kita pakai pada diri kita, tapi digantungkan. Mungkin digantungkan di pintu,
mungkin digantungkan di kendaraan. Tapi fungsinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah sama. Dikatakan di sini, ta'liqut tamaim, menggantungkan tangkal-tangkal. Wahia khirzat kanat al-arabu tu'alliquha ala auladiha. Ini benda-benda yang orang Arab dulu biasa menggantungkannya pada anak-anaknya. Di antaranya digantungkan, dililitkan ala auladiha yattaquna biha al-ain. Jadi mereka gantungkan pada anak-anak mereka. Ini biasa pada orang-orang Arab dulu melakukan. Untuk apa tujuannya? Yattaquna biha al-ain. Mereka ingin anak itu terpelihara dari al-ain. Ada penyakit ain namanya, penyakit pandangan hasad. Jadi seorang anak ketika ada mata yang memandangnya secara hasad, itu anak itu bisa kena sakit. Itu maradul ain, dan itu waqi', itu fakta. Maka kalau seandainya kita melihat seorang bayi, kita harus memuji. Dijadikan jimat, dijadikan tangkal. Oh, cicak bagak gitu. Taring harimau dia bagaknya taringnya. Kalau dado ke awak, apakah akan menjadi kuat seperti dia? Inilah yang jadi persoalan itu. Karena dia meminta kekuatan bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kekuatan dari Allah, Allah berhak untuk memberikan kapan saja. Bahkan ada di antara ketika Allah memberikan kekuatan itu, tidak ada satupun orang yang bisa untuk menyakitinya. Karena kalau Allah yang sudah memberikan. Tapi kalau tidak, 5 pun taring harimau di dada kita digantung-gantung. Tapi kalau kata Allah, tangan kita patah ya. Nah, di sini berarti kita mesti mengembalikan itu semua kepada Allah. Ketika kita minta kepada selain Allah, berarti kita menjadikan ada tandingan. Inilah nid dan itu. Berarti kita jadikan ada yang sebanding dengan Allah. Masa ini sebanding sama Allah? Masa ini bisa memberikan kekuatan? Oh, ada kekuatan gaib dan lain sebagainya. Semua itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu persoalan. Bagaimana kalau yang digantungkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran? Yang digantungkan itu ayat Al-Quran ditulis di kertas, dilipat-lipat, masuk di plastik, gantung. Apakah dibolehkan? Dalam hal ini ada dua pandangan para ulama, antara yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh jika ayat Al-Quran. Tetapi warrajih, yang kuat adalah ada mujawaz dzalik, tidak dibolehkan untuk melakukannya. Kenapa tidak boleh? Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah, menutup jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak pas atau tidak tepat, tidak diinginkan oleh Allah. Ya, ayat itu, ayat Quran kita gantung. Coba ke sasak terkencang. Antu itu masuk ke toilet, masuk ke bawah lah ayat. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Itu diantaranya. Atau jangan-jangan nanti terjadi sesuatu yang ternyata itu bagian dari menghina dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, Shalih Al-Fauzan lebih menguatkan, menurut dia warrajih, yang lebih kuat adalah tidak boleh dilakukan karena itu saddan lidzari'ah. Lagi pula ketika sudah terbiasa nanti menggantungkan ayat-ayat seperti itu, jangan-jangan muncul satu pemikiran pindah kepada selain ayat Al-Quran karena sudah terbiasa menggantungkan itu. Nah, oleh karena itu tidak usah ada gantung-gantung sesuatu, langsung saja kita memohon kepada Allah tanpa ada gantungan-gantungan, tanpa ada tangkal-tangkalnya, tanpa ada sesuatu yang kita bawa-bawa dalam artian seperti tamak. Berarti di sini adalah berlaku secara umum. Maka beliau secara pribadi lebih setuju untuk mengatakan bahwa itu tetap tidak
tidak dibolehkan, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Ini pada poin yang kedua. Jadi hadis yang beliau pakai sangat terang sekali, ada banyak riwayat. Di sini disebut bagian dari tamimah, di mana Nabi mengatakan man allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantung-gantungkan tamaim, jimat atau tangkal-tangkal itu, maka dia telah berbuat syirik. Atau kalau seandainya digantung jimat tuh insya Allah, aja pakai insya Allah aja dulu. Haiko masalah. Jadi yang mau orang yakin ke dukun-dukun dia, insya Allah syukur itu. Coba kok mantra tuh badangan lo sekene itu Bismillah aja karena tapi ujung tak jauh sudah. Inilah yang jadi persoalan. Kalau digantung, wah insya Allah aman toko. Tak akan terbakar, tak akan dicuri orang. Janjian sudah tuh, justru. Maka yang begini-begini, ke siapa kita meminta? Kepada Allah. Allah yang akan mengatur itu semua. Kalau lah minta kepada Allah, ya Allah beri saya kesuksesan dalam bisnis, janda atau bakau, toko dan atau bakau juga sudah itu. Berarti Allah ingin memberikan yang lebih baik. Karena yang terjadi adalah kehendak Allah. Keinginan awak apa? Janda bakau. Keinginan Allah, tobakau. Mana yang lebih elok? Keinginan awak atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Ini harus kita yakini. Berarti semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti baik. Cuma dak lu tentu dak awak kebaikan tu. Kalau dak tentu kebaikan tu ya. Aku nyinyau sudah untung le tebakau petang. Untung le tebakau. Ada kawan di Pokan bersyukur dan sakit Ustaz. Hah? Apa ini? Ya, kebetulan dari sisi ekonomi memang agak kurang. Katanya tak ponan makan anggur dosanya, kecuali sakit. Nya datanglah kawan menjenguk mambo anggur. Sama itu tak ponan makan. Untuk sakit saja, cuma dapat makan anggur. Jadi pokoknya kalau semua yang terjadi di kita serahkan kepada Allah, yakinlah akan nyaman hidup kita. Karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu dengan cara menggantung-gantung. Tidak perlu dibeli, dibayar mahal. Tidak ada yang gratis sudah dong. Dukun lo membeli jimat lo tidak gratis. Bebayu ado mahal. Dan ini kadang-kadang tidak hanya kena pada orang-orang yang tingkat pendidikan rendah, orang tingkat pendidikan tinggi pun bisa kena oleh hal yang seperti itu. Ada orang yang mendapatkan jabatan tinggi, abu lo copek dapat jabatan lo, kadang pakai itu lo, dicair lo jimat-jimat yang tadi. Di posan dia dukun kan, bosok ke kampanye mu ni. Habis kau kampanye, buat kebek pinggang gini ya. Itu kalau tidak jadi itu tenang ngilu. Kalau dia jadi nanti keyakinannya nanti jadi. Padahal kalau dia jadi itu karena memang Allah yang menghendaki dia untuk jadi. Tapi kalau tidak jadi, Allah juga yang menghendakinya untuk tidak jadi. Berarti bukan itu yang terbaik untuk dia. Nah, ikhwati fillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini dikatakan at-tabarruk bil asjar wal ahjar wal athar wal binayat. Jadi yang ketiga ini tabarruk, bertabarruk kepada pohon, kepada batu-batu, termasuk diantaranya nanti kepada kuburan-kuburan. Apa makna tabarruk? Tabarruk itu maknahu talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha fi tilkal asya'. Jadi maksud dari tabarruk adalah talabul barakah,
meminta keberkahan. Waraja'uha, atau mengharapkan keberkahan. Wa'tiqaduha fitil kal asya, dan dia meyakini bahwa sesuatu itulah yang dapat memberikan keberkahan. Yang itu ternyata itu bagian dari minasyirik. Karena keberkahan datang dari siapa? Allah. Sumber keberkahan kita hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan keberkahan itu, bukan benda-benda, bukan pohon-pohon, bukan kuburan-kuburan, bukan batu-batu. Nanti ada hadisnya, ada ayat, ada landasan-landasan syar'inya yang disampaikan oleh beliau yang datang dari hadis yang sahih, dan insya Allah kita sambung nanti setelah Isya. Kita tutup untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.